Baik, perkenalkan nama saya Ikhwan Asidik dan PM 230101000052. Hari ini saya akan menjelaskan materi tafsir, yaitu menganalisis ayat-ayat hubungan antar agama. Jadi yang pertama yaitu konsep hubungan antar agama dalam Islam. Islam menekankan hubungan antara yang damai dan adil antara pemangku agama. Prinsip dasarnya adalah tasamuh, toleransi, keadilan, dan ihsan atau berbuat baik. Al-Quran juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Surat Al-Baqarah ayat 256, yang berarti setiap individu itu memiliki kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Jadi di situ nggak ada paksaan, yang dimana benar-benar murni ya pilihannya, nggak ada yang yang nggak ada paksaan. Intinya kalau memang itu beliau orang tersebut yakin, ya berarti itu yang dia yakini. Dan di sini Islam tidak memberatkan, dalam artian kebebasan itu ada pada hak orang lain, ya sama seperti kita gitu. Jadi selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain selama tidak ada permusuhan atau penindasan. Nah, jadi Islam juga mengajarkan bahwasanya kita selaku umat Islam mendorong perdamaian, yang dimana kebebasan itu haknya orang lain. Nah, ketika memang tidak ada yang namanya itu penindasan, permusuhan, kekerasan, itu tidak masalah, dalam artian hidup berdampingan secara damai gitu. Yang selanjutnya yaitu dasar Al-Quran dalam kerukunan antar agama. Nah, jadi di Al-Quran memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya kerukunan antar agama. Contoh ayat yang relevan, nah contohnya seperti tadi, surat Al-Baqarah 256, itu artinya tidak dalam ayat tersebut ada potongan ayat yang menjelaskan tidak ada paksaan dalam menganut agama. Nah, ayat ini menunjukkan penghargaan Islam terhadap kebebasan keyakinan. Sama surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di situ adalah kebebasan hak memilih agama itu. Jadi tidak ada yang namanya paksaan untuk masalah agama. Jadi yang penting di sini itu dasarnya dari kerukunan, yang dimana kerukunan tersebut tercipta itu yang harus diciptakan gitu, kerukunan yang harus diciptakan karena memang di situ ketika rukun nggak ada yang namanya permusuhan, dalam artian hidup itu damai, nggak ada permusuhan antar agama. Jadi hidup itu lebih tenang lah gitu. Yang nomor 3 itu interpretasi dan implementasi ayat-ayat Al-Quran dalam konteks masyarakat plural. Dalam konteks masyarakat yang plural seperti di Indonesia, ayat-ayat Al-Quran tentang toleransi, keadilan, dan perdamaian perlu dipahami secara kontekstual dan aplikatif. Nah, kebanyakan di Indonesia itu dia kurang dalam memahami ayat secara konteks dan penerapannya. Jadi memang PR yang besar adalah ini. Nah, kita selaku umat muslim yang seharusnya mengingatkan teman-teman atau saudara-saudara kita terkait memahami, atau bisa dibilang ya mengingatkan untuk teman-teman atau saudara yang lain bahwasanya ketika memang mereka itu melakukan suatu kesalahan, maka kita wajib untuk mengingatkan. Karena salah satunya sebagai manusia kita harus menjadi manusia yang bermanfaat, ya seperti itu.
kita ini harus menjadi orang bermanfaat, yang dimana ya kita juga seorang muslim, tentu saja kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang dia melakukan suatu keburukan gitu. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang hubungan antar agama di era kontemporer atau era saat ini. Tantangannya yang pertama, radikalisme dan intoleran yang masih muncul di sebagian kalangan. Nah, jadi banyak yang masih di sebagian kalangan yang dia radikalisme dan intoleran yang masih muncul. Jadi memang perbedaan-perbedaan terus yang masih belum bisa menyetarakan itu masih banyak. Selanjutnya penyalahgunaan media sosial. Nah, penyalahgunaan media sosial ini memang begitu banyak, dalam artian media sosial saat ini di era digital hari ini yang terus berkembang, yang dimana hal tersebut itu memang umum lah sekarang ini. Media sosial naik, isu-isu. Nah, ini kita sebagai umat Islam, umat muslim khususnya, itu sebisa mungkin bijak dalam menggunakan media sosial, karena memang banyak hari ini isu-isu yang muncul seperti Islam seperti ini, Islam teroris Islam, nah yang muncul negatif semua. Dan dampaknya di situ netizen yang tidak bertanggung jawab itu banyak bermunculan. Nah, itu pentingnya kita untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya itu kurangnya literasi agama. Banyak hari ini ya yang literasi agamanya kurang, pengetahuan agamanya kurang, yang dimana ya jadinya setengah-setengah. Jadi di kehidupannya penerapan tentang Islam itu kurang. Nah, contoh yang hari ini mungkin yang tanpa kita sadari ya, itu seperti pacaran, zina, ya mungkin banyak yang meninggalkan sholat, mengundur sholat, ataupun ya intinya meninggalkan rukun Islam itu. Dan yang anehnya sekarang itu orang yang tadinya orang-orang yang enggak umum ya, itu menjadi umum, dalam artian dulu yang pasaran itu tidak boleh karena memang larangannya ada. Contohnya jangan mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Karena memang hal ini yang harus kita rubah, dalam artian itulah yang harus kita pelajari, bahwasanya Islam itu ya bukan hanya Islam saja, dalam artian bukan hanya sholat, zakat, puasa dan infak dan haji bila mampu, apabila mampu. Islam juga menekankan bahwasanya semua struktur kehidupan itu diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, dalam artian semua di kehidupan orang Islam itu diatur oleh ya ada aturannya, ada aturannya semua. Aturannya itu Al-Quran gitu. Selanjutnya itu politik identitas. Ini dia, politik identitas itu kalau sekarang ini dipakai untuk politik dipakai untuk kekuasaan gitu. Nah, itu dia, jadi diperjualbelikan, dalam artian ya itu dia, dijadikan politik identitas dalam artian untuk kepentingan pribadi itu, untuk kekuasaan yang dimana sebenarnya nggak boleh gitu. Selanjutnya peluang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, ini maraknya media digital hari ini, maka kita selaku muslim harus benar-benar bijaksana di poin yang tantangan ya, yang penyalahgunaan media sosial. Nah, di sini bagaimana Islam itu diajarkan, bagaimana kita selaku umat muslim menyebarkan konten-konten ataupun memberikan berita yang positif mengenai Islam, dalam artian Islam itu begini, bukan hanya sekedar Islam itu gini, yang dimana isinya negatif, semua isinya negatif. Enggak, jadi memang
benar-benar komunikasi antar umatnya baik, komunikasi antar orang-orang itu baik. Kan kita nggak tahu nih orang-orang yang di luar sana menggunakan media itu orang Islam atau orang non Islam. Nah jadi kita selaku bukan muslim bijak dalam menggunakan, terus jangan sampai kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang membawa-bawa atau menyindir agama yang lain gitu. Yang sehingganya apa, tidak ada antara agama dan agama yang lain itu yang bentrok ataupun yang bermusuhan, yang dimana hal tersebut benar-benar harus kita hindari dan harus kita pastikan aman. Yang selanjutnya generasi muda. Nah peluang di generasi muda ini banyak ya. Nah di situ kita bisa mengembangkan ataupun bisa memahamkan mereka melalui kajian-kajian ataupun bisa menggunakan Risma remaja Islam Masjid kalau nggak salah itu. Nah di situ kita bisa mengumpulkan remaja-remaja tersebut guna apa, untuk mengurusi masjid, menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif di masjid, memberdayakan mereka supaya benar-benar ada generasi penerus gitu. Contohnya kan di masjid-masjid ataupun di sekitar lingkungan rumah sekitar itu kan ada, biasanya kan ada masjid dan ada ada rismanya. Nah di situ bagaimana kita selaku umat muslim, umat Islam lah ya. Nah itu sebisa mungkin risma tersebut itu bisa melaksanakan kegiatan positif di masjid. Mungkin contohnya pertama kajian rutinan gitu, atau bersih-bersih masjid yang pastinya di situ isinya positif semua gitu. Lalu yang selanjutnya gerakan sosial lintas iman. Nah ini gerakan sosial lintas iman dalam artian ketika ada saudara yang membutuhkan ataupun tetangga, sesama muslim ataupun intinya sesama muslim ataupun non muslim lah ya. Ketika memang kita melihat orang ataupun orang-orang sekitar kita kesusahan, selagi kita bisa membantu maka kita bantu ya sebisa mungkin ya semampu kita. Toh kalau memang butuh bantuan terkait keuangan mungkin kita bisa bantu, ya bisa kita meringankan lah itu. Lalu ketika memang lagi kesusahan kita bantu gitu ya. Contohnya kalau misalkan ini gotong royong, kalau di pedesaan itu gotong royong yang dimana bareng-bareng membersihkan tempat ataupun membuat jalan setapak. Kalau di dekat rumah saya itu yang di Pesawaran itu dia membuat jalan setapak buat naik ke kebun biar enggak susah jalan. Nah yang selanjutnya nilai Islam yang moderat. Nah ini bisa menjadi contoh untuk membangun nilai-nilai Islam yang global dan moderat. Nah gitu. Ini bisa menjadi contoh apa sih nilai-nilai Islam yang moderat. Nah itu bisa menjadi salah satu acuan atau contoh untuk membangun rasa kesadaran, toleransi atau persamaan dalam beragama. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, pada saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.